Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang skizofrenia. Perkenalkan, nama saya An Irsalatul Farida dan dua teman saya, Siska Putri Utami dan Koiruni Nikmah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari skizofrenia itu sendiri. Jadi, skizofrenia adalah sekelompok gangguan psikotik dengan distorsi khas proses pikir, kadang-kadang mempunyai perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh kekuatan dari luar dirinya. Waham yang kadang-kadang aneh, gangguan persepsi, afek abnormal yang terpadu dengan situasi nyata atau sebenarnya, dan autisme. Menurut Kemenkes RI nomor 2015, gangguan jiwa berat itu ditandai dengan gangguan penilaian realita, waham, dan halusinasi. Selanjutnya, untuk epidemiologinya itu, kejadian skizofrenia ini pada pria 1,4% lebih besar. Di Indonesia, penderita skizofrenia ini berkisar 1-2% dari seluruh penduduk. Lalu di dunia itu insidennya per tahun antara 0,1 sampai 0,4 per 1000 populasi, sedangkan di Indonesia itu ada 1,7 per 1000 penduduk. Prevalensi psikosis tertinggi di Indonesia itu ada di Yogyakarta dan Aceh, masing-masingnya itu 2,7%, sedangkan terendah itu di Kalimantan, 0,7%. Ya, kemudian masuk ke etiologi dari skizofren. Itu sendiri masih belum jelas dan sifatnya tidak tunggal, artinya perlu lebih dari satu etiologi untuk bisa menuju ke arah skizofren. Adapun teori-teori terkait dengan etiologinya itu sendiri meliputi teori genetik, neurokimia, dan hipotesis perkembangan saraf. Untuk teori genetik itu berarti misalkan kembar monozigot memiliki resiko 40-50% jika kembarannya menderita skizofren. Kalau di zigot itu 10-15%. Di beberapa literatur juga disebutkan kalau misalkan keluarganya seorang pasien mengidap skizofren, kemungkinan bibinya atau keponakannya itu bisa saja mengidap skizofren juga. Tetapi harus ada etiologi lain yang memberikan faktor resiko terhadap skizofren tersebut. Kemudian ada teori neurokimia, itu terjadi peningkatan aktivitas dopaminergik, aktivitas serotonik, aktivitas alfa adrenergik, serta penurunan dari aktivitas glutaminergik dan aktivitas GABA. Untuk teori hipotesis perkembangan saraf itu sudah menjadi salah satu etiologi dalam 3 dekade terakhir. Yang mana perkembangan saraf ini dikaitkan sejak kehamilan. Ibu yang sedang hamil itu mengalami stres, kekurangan gizi, mengalami infeksi, retardasi pertumbuhan dalam uterus, komplikasi kehamilan dan kelahiran. Kemungkinan anaknya bisa saja skizofren jika didukung dengan etiologi lain, misalkan teori dari genetik. Kemudian untuk penyebab lainnya itu bisa berupa sosial ekonomi, kesulitan masa kanak-kanak, dan imigran. Adapun yang dapat meningkatkan faktor risiko skizofren itu lahir akhir musim dingin atau awal musim semi, itu berlaku di luar negeri. Kemudian dilahirkan dan dibesarkan di daerah perkotaan, penyalahgunaan ganja karena kandungan senyawa tetrahidrokanabinol, ada cedera kepala, autoimun, epilepsi, dan infeksi. Selanjutnya, patofisiologi dari skizofrenia. Jadi, faktor genetik dan faktor lingkungan ini berperan dalam patofisiologi dari skizofrenia. Neurotransmitter yang berperan itu ada dopamin, serotonin, glutamat, peptide, dan norepinefrin. Jadi, pada skizofrenia ini terjadi hiperaktivitas sistem dopaminergik. Nah, meningkatnya dopamin ini menyebabkan gejala positif, yaitu delusi, perilaku sosial yang tidak dapat diterima, dan lain-lain. Sedangkan peningkatan serotonin ini menyebabkan penurunan sistem dopaminergik, yaitu D1 dan D2, menyebabkan gejala negatif, yaitu kurang motivasi dan kurangnya emosi. Nah, aliran darah dan intake glukosa ini juga
berpengaruh terhadap patofisiologi dari skizofrenia. Jadi, atrofi penonjolan dendrit pada sel piramidal telah ditemukan pada korteks prefrontalis dan gyrus cingulata. Penonjolan dendrit mengandung sinaps glutaminergik, sehingga transmisi glutaminergiknya ini terganggu. Selain itu, pada area yang terkena, pembentukan GABA dan jumlah neuron GABA berkurang sehingga menjadi penghambatan sel piramidal menjadi berkurang sehingga menyebabkan halusinogen. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu manifestasi klinik skizofrenia, terdiri dari beberapa gangguan, yaitu gangguan proses pikir yang terdiri dari asosiasi longgar, intrusi berlebihan, terhambat, kelang asosiasi, ekolalia, alogia, dan neologisme. Kemudian ada gangguan isi pikir, yaitu waham. Ada beberapa jenis waham, yaitu waham kejar, waham kebesaran, waham rujukan, waham penyiaran pikiran, waham penyisipan pikiran, dan waham aneh. Kemudian ada gangguan persepsi, yaitu halusinasi, ilusi, depersonalisasi, dan derealisasi. Juga ada gangguan emosi yang terdiri dari afek tumpul atau datar, kemudian afek tak serasi, dan afek labil. Kemudian berdasarkan Kemenkes RI nomor 73 tahun 2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa, tata laksana skizofren itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase akut, fase stabilisasi, dan fase rumatan, yang mana masing-masing fase itu meliputi farmakoterapi dan psikoedukasi. Yang akan kita bahas di sini lebih ke farmakoterapinya. Tujuan dari fase akut itu untuk mencegah pasien melukai dirinya atau orang lain, mengendalikan perilaku yang merusak, mengurangi beratnya gejala psikotik dan gejala terkait lainnya, misalkan agitasi, agresi, dan gaduh gelisah. Langkah pertamanya itu berbicara kepada pasien dan memberinya ketenangan. Langkah kedua, memulai pemberian obat, pengikatan atau isolasi atau fiksasi bila pasien berbahaya terhadap dirinya maupun orang lain, serta ada usaha retrisi lain yang tidak berhasil. Pengikatan hanya boleh sekitar 2-4 jam dan digunakan untuk memulai pengobatan. Meski terapi oral itu lebih baik, tetapi pada awal terapi biasanya digunakan injeksi karena untuk mendapatkan awitan kerja yang lebih cepat serta hilangnya gejala dengan segera. Pada fase akut itu dijelaskan juga ada obat injeksi dan obat oral. Obat injeksi itu ada olanzapin, aripiprazol, haloperidol, dan diazepam. Kalau obat oral itu segera diberikan setelah diagnosisnya itu ditegakkan, dan dosisnya itu dimulai dari dosis anjuran atau dosis inisial, dosis awal, dinaikkan perlahan-lahan secara bertahap dalam waktu 1-3 minggu sampai dosis optimal yang dapat mengendalikan gejala. Karena pada pasien skizofren ini dosis untuk obat-obat antipsikotiknya itu berbeda antar individu, sehingga perlu titrasi sampai diketemukan dosis terapi yang tepat untuk individu tersebut. Ini daftar obat-obat antipsikotik, dosis dan sediaannya, ada generasi 1 dan ada generasi 2. Selanjutnya fase stabilisasi. Kalau pada fase akut itu terapi ditujukan untuk mendapatkan dosis optimal pada pasien tersebut, maka pada fase stabilisasi ini adalah menggunakan dosis optimal yang sudah didapat itu untuk dipertahankan lebih kurang 8-10 minggu sampai masuk ke dalam tahap rumatan. Tujuannya sendiri itu untuk mempertahankan remisi gejala atau untuk mengontrol, meminimalisasi resiko atau konsekuensi kekambuhan dan mengoptimalkan fungsi dan proses kekambuhan. Kalau pada fase rumatan itu, dosis itu mulai diturunkan secara bertahap sampai diperoleh dosis yang minimal yang masih mampu untuk mencegah kekambuhan. Misalkan skizofren fase akutnya itu baru pertama kali, maka terapi fase rumatan ini diberikan sampai 2 tahun. Tetapi jika sudah kronis atau sudah pasien skizofren sudah mengalami beberapa kali kekambuhan, fase rumatan ini diberikan bisa sampai 5 tahun bahkan sampai seumur hidup. Di literatur lain yaitu Handbook Farmakoterapi edisi 10 tahun 2017 dipaparkan tentang algoritma skizofrenia untuk penata laksanaannya yang fase akut. Terdiri dari beberapa stage yaitu 1A, 1B, stage 2, stage 3, dan stage 4. Pada stage 1A itu
terapinya digunakan untuk pasien yang baru pertama kali mengidap skizofren dan diterapi. Terapinya yaitu aripiprazol, risperidon, atau ziprasidon untuk pilihan terapinya. Kemudian pada stage 1B, pasien sudah mengalami skizofren, sudah sembuh, kemudian kambuh lagi, maka terapinya yaitu antipsikotik kecuali clozapine. Pada stage 2, itu di respon klinis pasien dengan antipsikotik pada stage 1A atau 1B itu tidak kuat, sehingga antipsikotik monoterapi kecuali clozapine yang belum pernah digunakan pada stage 1A atau 1B. Kemudian masuk ke stage 3, pasien tidak memberikan respon klinis yang adekuat pada 2 stage sebelumnya, sehingga bisa diberikan clozapine secara monoterapi. Kemudian pada stage 4, jika terapi sebelumnya tidak juga memberikan hasil yang adekuat, maka bisa dipertimbangkan tentang antipsikotik yang digunakan secara kombinasi. Kemudian dari jurnal Mesir, Fatani et al. 2017, ini lebih ke note atau tambahan informasi bahwa psikotik akut itu 7 hari pertama terapi bertujuan untuk mengurangi agregasi dan mengembalikan aktivitas reguler pasien, misalnya aktivitas tidur dan makannya. Pada awal terapi perlu titrasi dosis berdasarkan respon pasien. Terapi psikotik akut itu diiringi dengan terapi pemeliharaan, misalkan meningkatkan sosialisasi pasien dan meningkatkan kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Dan juga itu ditujukan untuk menghindari kekambuhan. Adapun terapi farmakologi perlu dilakukan setidaknya 1 tahun setelah awal psikotik akut. First line antipsikotik itu lebih ke generasi kedua kecuali clozapine, karena clozapine itu memiliki potensi agranulositosis. Antipsikotik generasi kedua itu kenapa dipilih lebih pertama? Karena lebih jarang mengakibatkan gejala ekstrapiramidal dibandingkan antipsikotik generasi pertama. Untuk efek sampingnya itu bersifat metabolik, misalnya seperti berat badan meningkat, diabetes mellitus, dan hiperlipid. Efek samping tersebut meningkatkan risiko kematian akibat kardiovaskular pada pasien skizofren. Terapi kombinasi hanya direkomendasikan pada stage akhir algoritma terapi karena penggunaannya di awal itu dapat meningkatkan resiko interaksi obat, medication errors, dan ketidakpatuhan dari pasien itu sendiri. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai mekanisme kerja obat. Mayoritas obat yang digunakan pada terapi skizofrenia yaitu obat antipsikotik. Obat antipsikotik sendiri mempunyai mekanisme dengan cara menyebabkan blokade postsinaptik pada reseptor dopamin D2 dan serotonin 5-HT2. Blokade reseptor dalam saluran mesolimbik adalah yang bertanggung jawab untuk mengurangi gejala positif yang terdapat pada skizofrenia, sedangkan blokade pada saluran dopamin lainnya akan menyebabkan timbulnya efek samping, yaitu EPS atau extrapyramidal symptoms. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.